Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihlatul Mutalaliah, nomor induk mahasiswa 2102010113, kelas Manajemen B semester 3, program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rezeki serta kesehatan pada saat ini, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir bahasa Indonesia. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad SAW atas syafaatnya yang kita nantikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Yang saya hormati Bu Arlis Muryani, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas serta mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah bahasa Indonesia tentang kerangka gagasan yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar pada Merek Dagang. Pengertian: merek dagang adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual atau HKI yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar. Merek dagang inilah yang membuat suatu produk atau jasa menjadi unik dan berbeda dengan bisnis sejenis lainnya, serta membuat pembeli atau pelanggan lebih mudah mengenali produk. Perusahaan yang mendaftarkan merek dagang yang dimiliki dapat terlindungi secara hukum. Dengan begitu, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan nama, tanda, simbol yang sama dengan apa yang sudah digunakan. Hal ini yang membuat merek dagang penting untuk dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang yang sudah didaftarkan memiliki jangka waktu yang berlaku. Di Indonesia, perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal pengajuan. Perlindungan merek dagang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, misalnya pabrik, produsen, dan sebagainya, pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau cap, atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Atau sederhananya, merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa. Menurut Kotler 2012, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Selanjutnya yaitu fungsi merek dagang. Merek dagang secara umum memiliki fungsi bagi pihak pendaftarannya, yaitu sebagai berikut. 1. Bisa mencegah orang lain memakai lambang yang sama. Salah satu alasan betapa pentingnya para pengusaha untuk mendaftarkan hak lambang dagang ke pihak lembaga terkait. Salah satunya agar bisa mencegah orang lain menggunakan lambang dagang yang sama dengan bebas, baik itu memakai lambang dagang dari segi kelas atau jenis barang hingga jasa yang sama. 2. Berguna sebagai bukti resmi kepemilikan. Berdasarkan aturan yang berlaku terkait cara daftar lambang dagang online ke pihak terkait, maka pengusaha akan mendapat hak eksklusif. Hak tersebut memungkinkan untuk dapat memakai sendiri merek yang sudah terdaftar tersebut. Di samping itu, pengusaha pun bisa mengizinkan orang lain menggunakan merek terdaftar, tentunya dengan memberikan izin lewat lisensi resmi sehingga sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian ada merek dagang yang tak bisa didaftarkan. Ada beberapa jenis merek atau lambang dagang yang tak bisa didaftarkan. Misalnya, jika bertentangan dengan beberapa hal, di antaranya yaitu terkait dengan ideologi negara, moralitas, peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Baik hanya terkait sama
ataupun hanya menyebut barang atau jasa yang telah dimohonkan pendaftarannya. Kemudian terdapat unsur yang bisa menyesatkan masyarakat terkait asal, ukuran, macam, kualitas, jenis, tujuan penggunaan barang maupun jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Setelah itu ada lambang. Lambang sendiri merupakan salah satu nama varietas tanaman yang dilindungi untuk produk barang atau jasa yang sejenis. Jika terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas maupun manfaat dari produk barang atau jasa yang diproduksi, maka hal tersebut juga tidak bisa didaftarkan. Sementara jika lambang merupakan nama umum atau lambang itu milik umum juga tidak bisa didaftarkan. Kemudian, cara mendaftarkan merek dagang. Untuk mendapat hak atas lambang dagang, maka brand tersebut harus didaftarkan lebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Tahap brand checking atau pengecekan merek. Tahap ini dilakukan guna mengetahui apakah lambang dagang bisa didaftarkan atau tidak. Selain itu, untuk menghindari penolakan ketika mengajukan permohonan pendaftaran. Serta pada saat ada gugatan yang diajukan pihak lain sebab adanya kemiripan terkait merek dagang yang sudah didaftarkan. 2. Pemeriksaan formalitas oleh Dirjen HKI. Usai permohonan diterima, pihak Dirjen HKI akan melakukan pemeriksaan formalitas. Jika seluruh persyaratan administrasi dianggap sudah lengkap, pengumuman permohonan dikeluarkan dalam berita resmi merek. Proses memakan waktu selama sekitar 2 bulan. Selama waktu tersebut, tiap pihak bisa mengajukan keberatan bila ada alasan yang cukup kuat untuk melakukannya. Alasan juga perlu disertai bukti jika lambang dagang yang dimohonkan pendaftarannya merupakan merek yang berdasarkan peraturan tak bisa didaftar atau wajib ditolak. Kriteria lambang dagang yang tak dapat didaftar dicantumkan dalam pasal 108 nomor 1 UU tentang Cipta Kerja. 3. Pemeriksaan substantif. Bila dalam waktu 2 bulan pengumuman itu tak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan pendaftaran lambang akan masuk ke proses selanjutnya. Proses tersebut adalah pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif bisa berlangsung paling lama selama 30 hari. Jika selama pemeriksaan substantif diputuskan permohonan bisa didaftarkan, maka DJKI langsung mendaftarkan lambang dagang tersebut. Kemudian, pihak yang diberi kuasa akan memberitahukan pendaftaran brand pada pemohon maupun pihak kuasanya. Setelah didaftarkan, sertifikat lambang akan diterbitkan. Lalu sertifikat diserahkan pada pemohon atau kuasanya. DJKI pun akan melaksanakan pengumuman pendaftaran lambang dagang dalam berita resmi merek. Selanjutnya yaitu merek yang ditolak. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Persamaan pada keseluruhan adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi, ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Pengertian merek terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemilik merek disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila perlu, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga independen untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal tidaknya merek yang dipermasalahkan. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Selanjutnya yaitu bentuk dan lama perlindungan. Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut
atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu pelanggaran dan sanksi. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek antara lain diatur sebagai berikut. A. Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. B. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda maksimal 800 juta rupiah. C. Memperdagangkan barang dan atau jasa yang patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek yang terdaftar atau indikasi geografis. Dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. D. Tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan. Kemudian ada cara membuat merek dagang. Ada beberapa cara yang harus dilakukan, yaitu A. Mudah diingat, B. Belum ada yang menggunakan, C. Menggambarkan produk yang dibuat, D. Menimbulkan kesan yang positif, E. Memiliki ciri khas sendiri, F. Tepat untuk promosi, G. Kalimat tidak panjang dan mudah dibaca, H. Tidak menggunakan singkatan, I. Bisa didaftarkan dan dilindungi hak paten. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan, dapat diketahui bahwa merek dagang perlu ada dalam sebuah perusahaan yang menjual barang atau jasa. Merek dagang tersebut dibuat semenarik mungkin dan kata yang disampaikan harus tepat serta tidak terlalu panjang, supaya merek yang sudah dibuat tersebut bisa diingat oleh masyarakat sehingga banyak konsumen yang datang untuk membeli apa yang kita jual. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan serta kesalahan dalam presentasi maupun materi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.